Oke, halo semuanya, balik lagi sama gua Vengga. Di video gua kali ini gua kepikiran nih buat bikin 6 hal yang harus kalian lakukan setelah kalian beli handphone iPhone ya. Ini iPhone yang gue pakai nih iPhone XR nih, masih iPhone XR ya kan. Jadi kalau kalian pakai handphone lain atau beli handphone iPhone lain selain iPhone XR itu bisa juga. Jadi di sini gue akan kasih tahu sharing ke kalian 6 hal yang harus kalian lakukan setelah kalian beli si iPhone XR. Oke. Ini sih sebenarnya hal wajib ya yang kalian harus lakukan setelah kalian beli iPhone XR kalian. Oke, sebelumnya gue mau kasih tahu dulu untuk iPhone XR gue ini iOS gua yang gue ikutin versi yang beta ya. Jadi di sini mana nih? Di sini itu udah iOS gua versinya itu udah versi 15 kelihatan nggak? Nah, versi iOS 15. Oke. Jadi kalau kalian yang masih 14.7 ya sekarang ya, yang bukan beta version itu biasanya di 14.7. Kalau kalian mau upgrade ke iOS 15 langsung, kalian bisa ikutin tutorialnya udah banyak di YouTube. Oke. Ya udah langsung aja, yang pertama dari 6 hal yang harus kalian wajib lakukan setelah kalian beli iPhone itu adalah kalian itu kalau beli handphone iPhone itu kalian tuh wajib yang namanya punya dulu Apple ID atau iCloud. Nah, itu tuh udah wajib banget harus punya ya. Emang harus punya karena kita kalau di iPhone itu kita mau download aplikasi itu kita harus lewat App Store. Nah, di App Store itu harus login Apple ID. Jadi kalian harus punya wajib Apple ID. Kalau di Android kan kita harus punya akun Google tuh. Google buat via login si Play Store. Kalau di App Store itu wajib kalian punya yang namanya uh, Apple ID atau iCloud. Apple ID-nya juga bisa tersambung di iCloud ya. Kayak di sini gue punya Apple ID gue sendiri. Nah, tersambungnya itu gue ada 4. Jadi iPhone Vengga, Vengga iPad, MacBook Air Vengga, Vengga PC Windows ya. Jadi ada 4 akun yang gue login di Apple ID gue yang gue sinkronin. Oke, jadi caranya gampang. Kalau kalian yang belum tahu, ikutin cara gue aja. Kalian buka aja ke browser. Nah, kalian buka ke browser ya. Setelah kalian browser apa aja bisa. Mau dia Safari yang ada di iPhone-nya sendiri atau Google Chrome juga bisa. Lalu kalian ketik aja appleid.apple.com. appleid.apple.com nih udah ada. Oke. Nah, di sini kita ada langsung klik aja appleid.apple.com. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Ini karena gue udah punya akun ya, jadi gue batalin aja. Oke. Jadi di sini nanti tampilannya kayak gini kalau kita buka versi handphonenya ya. Sebenarnya sih versi web di PC, Mac atau Windows sih sama aja sih sebenarnya. Kayak gini juga tampilannya. Kalau kalian udah punya Apple ID, tinggal kalian sign in aja Apple ID kalian. Kalian bisa menyinkronkan via menyinkronkan iCloud kalian, App Store, Message, FaceTime, nah dan banyak lagi yang lainnya, Game Center. Nah, kalau kalian baru pengguna pertama kali, kecerahan ya kamera. Nah, kalian langsung buat ID Apple Anda. Ini kalau kalian yang baru pertama kali buat, dan nanti kalian ikutin panduannya aja. Kayak contoh nama depan, nama belakang, negara lahir, tanggal lahir ya kan, nama Apple ID baru kalian dan konfirmasi password sama nomor handphone kalian. Nah, tinggal kalian ikuti aja panduannya untuk pertama kali buat Apple ID. Nah, kalau kalian udah buat Apple ID ya udah, kalian bisa menjelajahi App Store ini. Dan juga kalian dikasih 5 GB untuk iCloud, penyimpanan iCloud ya. iCloud itu penting banget loh buat gue. Jadi kita menyinkronkan segala jenis sesuatu lah. File-file itu bisa kita sinkronkan lewat iCloud. Jadi gue punya iPhone, gue punya MacBook. Nah, di sini bisa gue sinkronkan lewat iCloud-nya gitu. Jadi cepet juga kok, pakai enak gitu. Jadi kalian yang pertama itu harus punya yang namanya Apple ID. Yang kedua, itu kalian harus wajib yang namanya cek garansi. Nah, mau kalian belinya itu garansi Inter ataupun kaliannya beli garansi resmi iBox, kalian itu wajib yang harus cek garansinya. Nah, cek garansi kenapa? Cek garansi itu karena supaya kalian bisa juga mengetahui masa garansinya itu udah habis atau belum, dan juga kalian bisa cek juga iPhone kalian itu iPhone berasal dari mana.
kalau kalian belinya iPhone garansi X Inter ya. Beda kalau Apple garansi yang apa namanya resmi iBox Indonesia, itu beda. Nah, cara cek garansinya itu kalian langsung aja buka ke browser. Di browser kalian ketik aja apa namanya, kalian tinggal masukkan aja di sini. Sebenarnya sih gampang, kalian ketik aja cek garansi iPhone di Google ya. Ini udah muncul langsung. Nah, ini yang check up rate ini nih. Check up rate kalian klik aja. Oke, tinggal tunggu aja loading. Nah, kalau sudah kalian akan tampilannya seperti ini. Nah, kalau sudah kalian tinggal masukin aja nomor seri iPhone Anda. Biasanya nomor serinya itu ada di settingan pengaturan. Nah, kayak misalkan di sini pengaturan, dia tuh adanya di sini di umum biasanya. Nah, di umum, di mengenai. Nah, ini seri-serinya ada di sini. Tapi gue nggak mau ngeliatin ke kalian. Jadi coba gue tes dulu aja ya. Ini gue masukin nomor seri dari iPhone XR gue dulu ya, sebentar ya. Nah, jadi ketika gue udah masukin nomor serinya ini, ya kan. Nah, udah kelihatan jenis iPhone gue tuh iPhone XR, ya kan. Di sini ada lagi untuk tanggal-tanggalnya ya. Nah, sebentar. Di sini ada tanggal pembelian yang valid karena gue resmi iBox ini ya, dukungan teknisi via telepon. Nah, perkiraan tanggal berakhirnya tanggal 7 September. Ini yang dukungan teknisi via telepon ya. Tuh 7 September. Tapi kalau misalkan garansinya, garansi iBox-nya itu gue sampai 8 Juni 2022. Jadi gue waktu itu belinya juga sekitar tanggal 7 atau 8 Juni 2021 kemarin. Nah, sekarang garansinya sampai 8 Juni 2022 yang menandakan handphone gue ini garansi resmi iBox. Ya kan, garansi resmi iBox yang dapat 1 tahun garansi. Nah, apa namanya, untuk serinya gimana nih? Garansi resmi iBox kan ada kode-kodenya tuh yang entah yang LLA, X apa, PZ apa gitu. Nah, ini gue tampilin di sini. Nah, jadi tuh seri-seri dari iPhone kalian berasal dari mana garansinya. Oke, kalau gua garansi resmi iBox Indonesia yang garansinya masih sampai 8 Juni 2022. Jadi ini menandakan iPhone gua garansi resmi iBox Indonesia ya. Nah, jadi yang kedua itu adalah cek garansi, itu wajib banget, kudu banget. Kalau kalian garansi Inter biasanya ya, garansi beli yang apa namanya refurbish garansi Inter itu biasanya ini udah checklistnya silang. Yang checklist hijau ini dia jadi silang. Nah, dan tanggal berakhirnya ini masa garansinya udah habis biasanya. Gitu kalau kalian beli garansi X Inter ya. Oke. Lanjut yang ketiga, setting wajib yang harus kalian lakukan setelah kalian beli iPhone itu adalah setting tampilan dan kecerahan. Buka aja langsung ke pengaturan, lalu kalian pilih ke ini, tampilan dan kecerahan. Oke, di sini ada beberapa settingan ya. Ini gue jelasin satu-satu. Yang pertama ini ada settingan kalian pingin dark mode apa yang tema yang terang. Kalau yang terang ya otomatis dia terang temanya. Oke. Kalau yang otomatis semua terang ya, semua ke warna putih kayak sama handphone tampilan yang beberapa waktu yang lalu ya. Kalau yang kalian pilih yang dark mode ya otomatis sudah gelap semuanya. Tinggal selera aja kalian suka yang terang atau yang gelap. Nah, kalau kalian mau otomatisin bisa. Biasanya misalkan di sini ada terang hingga terbenam, itu masuk ke mode dark mode. Kalau saat ini kan lagi siang-siang nih gue syutingnya, itu masuk ke mode terang. Nah, kecerahannya juga kalian bisa otomatisin. Sebenarnya bukan kita bisa otomatisin sih. Ini gue gelapin aja dulu. Ini kita bisa setting mau terang banget atau kita sesuaiin aja keinginan kita untuk ukurannya. Tapi di sini setelah kita atur di sini ya dia bakal otomatis ketika kita keluar dengan cahaya terang itu udah bakalan ngeboost untuk kecerahannya itu ke mode full gitu, ke full. Jadi ini hanya apa namanya perkiraan kita aja. Kalau gue lagi syuting biasanya gue cek ininya dulu nih keterangannya. Tapi kalau misalkan gue lagi ngapain di luar yang gak lagi kayak syuting kayak begini ya udah otomatis gitu keterangannya. True tone-nya juga sebenarnya bagus. True tone itu warna di layar iPhone kita tuh mengikuti
warna yang ada pada saat ini kita lagi ngapain. Contohnya gue lagi syuting, true tone-nya jadi kayak misalkan agak ke kuning-kuningan gitu. Jadi ngepas gitu sama kondisi mata kita kalau kita ngelihat. Ini bagus fitur true tone itu di iPhone, itu fitur killer banget yang jarang banget ditemuin handphone lain selain iPhone. Night shift itu kayak mode baca ya. Mode baca biasanya akan kuning dia. Tulisannya semua layarnya. Kunci otomatis gue biasanya 1 menit sih. Karena nggak usah lama-lama juga, 1 menit udah cukup. Jika kita nggak dia apa-apain iPhone kita 1 menit dia akan mati. Oke. Angkat untuk bangun biasanya gua aktifin, tapi untuk sekarang ini lagi nggak gua aktifin. Karena ketika gua angkat handphonenya tato nyala, nggak gua apa-apain, gua mau masukin kantong angkat handphonenya tato nyala. Makanya sekarang udah nggak gua otomatisin, gua pakai tombol powernya aja. Ukuran teks juga bisa kalian ubah. Kalau gue biasa yang settingan yang tengah-tengah aja lah, yang gampang gitu. Bisa kalian gedein juga nih, kalian gedein atau kalian kecilin juga bisa. Tuh, kalian gedein, kalian kecilin bisa. Kalau gue biasa gue taruh tengah-tengah aja ya, umumnya aja. Teks tebal juga kalian bisa pilih teks tebal ya kan. Sama zoom tampilan juga bisa kalian pilih. Mau ikonnya besar-besar atau yang standar aja bisa. Gue sih pilih yang standar aja, gue yang besar-besar nggak enak. Oke, jadi itu adalah tampilan dan kecerahan, itu wajib kalian setting untuk pertama kali kalian pengguna iPhone. Selanjutnya adalah atur widget. Atur widget itu yang ini, kayak misalkan ini gue udah atur yang sesuai keinginan gue sih, widget kayak gini. Nah, ada widget menandakan baterai, kalender, jam, sama notif cuaca, gitu-gitulah pokoknya. Caranya gampang. Ini kan intinya ini settingan widget itu sesuai keinginan kita aja. Ini juga sebenarnya buat tampilan aja sih, nggak yang gimana-mana, biar kita ngeliat handphone itu wah cakep nih tampilannya, bisa kita customisasi sesuai keinginan kita. Kalau caranya sih gampang, basic aja, kalian tahan aja salah satu aplikasinya. Nah, di sini pilih aja edit layar utama. Nah, di sini ada tombol tambah, kalian tambah. Nah, ini beberapa widget yang ada di handphone iPhone XR gua. Nah, ini aplikasi-aplikasi bisa kalian jadikan widget. Gua kasih contoh satu ya. Misalkan gua mau widgetin si ini aja nih di atas tadi. Widgetin si TikTok. Nah, kita klik aja satu. Kita mau widgetin yang besar atau yang cuman tulisan TikTok ini juga, dan nampilin icon yang lebih kecil lagi juga bisa. Yang segini aja kali ya, tambahkan widget. Nah, jadi di sini kita pilih selesai. Kita klik aja TikTok ya di sini. Nah, TikTok ada muncul. Nah, TikTok jadi di atas gitu. Jadi ini handphone iPhone XR TikTok. Udah ada muncul di widget atas kayak gini. Oke. Jadi itu adalah settingan yang namanya atur widget. Nah, ini buat tampilan aja sih sebenarnya. Oke. Lanjut ke 5, settingan pusat kontrol. Pusat kontrol tuh ini. Nih, pusat kontrol tuh ini. Nah, kita scroll kayak gini aja dari bawah yang sebelah kanan ya, bawah ke dari atas ke bawah. Ini namanya pusat kontrol. Nih, pusat kontrol yang ini bisa kita customisasi, bisa kita tambahin atau kita ngurangin. Nah, ini customisasi yang gue pakai nih. Jadi ini ada center, ini rekam layar, kalkulator, kamera, rekam suara, ini catatan. Ini tuh night shift. Nah, ini barcode perbesar sama setelan suara. Nah, ini yang gue pakai. Kalau kalian mau ngedit selera kalian juga bisa. Kalian buka aja ke settingan pengaturan. Nih, pengaturan kalian pilih aja langsung ke ini nih, mana nih? Pusat kontrol. Nah, sebenarnya masih ada yang masih belum gue masukin ke list atas ya. Kan yang tadi kan yang ini ada center, perekam layar, kalkulator dan seterusnya. Nah, misalkan gue mau contohin, karena di sini masih ada 2 yang kosong nih, kan aturan sejajar ya, karena masih ada 2 yang kosong, gue tambahin 2 lagi ya, coba ya. Di sini coba gue mau tambahin alarm sama ini rumah misalkan. Nah, gue tes aja. Nah, itu alarm sama rumah udah masuk ke pusat kontrol. Jadi kalian gak usah nyari lagi aplikasi-aplikasi yang ada ribet gitu. Misalkan banyak aplikasi nih, ribet nih, mau nyari aplikasi apa nih, misalkan gue mau nyari aplikasi note gue. Nah, tinggal seret aja pusat kontrol. Kalau di sini udah ada gue masukin note, tinggal
masuk ke note. Nah, ini script tinggal kita ngisi ketik aja script yang mau kita ketik gitu. Untuk pusat kontrol, jadi ini salah satu gua masukin settingan wajib buat pertama kali kalian beli iPhone nih, biar nggak ribet lah intinya gitu. Oke. Dan yang terakhir itu adalah settingan kamera. Nah, ini menurut gue sih penting nggak penting ya, tapi menurut gue penting karena kalian punya handphone iPhone itu otomatis kalian tuh kepengen gitu punya kamera yang terlihat natural tapi keren gitu. Gimana sih, terlihat natural tapi keren, terlihat natural dan gampang diedit. Nah, itu juga salah satu kelebihan kamera di iPhone. Oke, kalian terutama ini bukan kamera fotonya ya. Kalau kamera foto kan udah settingan bawaannya. Gue jelasin di sini untuk perekaman videonya, apalagi perekaman videonya udah ada Auition nih di iPhone XR. Nah, di kameranya. Jadi ini bisa kita setting untuk 4K-nya, Full HD-nya. Caranya gampang, buka ke settingan, lalu kalian scroll aja ke bawah sampai kalian nemuin yang kamera. Oke, nah di sini ada beberapa settingannya. Formatnya bisa kita pilih efisiensi tinggi atau paling kompatibel. Biasanya gue pilih yang paling kompatibel ya, karena ini paling kompatibel itu bisa gue edit di berbagai jenis aplikasi edit video. Kalau kalian efisiensi tinggi itu bisa juga. Nah, gue perbandingkan dulu ya. Jadi kalau yang kalian pakai paling kompatibel itu rekam videonya kalian hanya bisa mentok ke 4K di 30 fps. Ini khusus untuk iPhone XR ya. Gue nggak tahu kalau iPhone yang lainnya. Kalau gue pakai yang mode mode paling kompatibel itu hanya bisa mentok perekaman videonya di 4K 30 fps. Tapi kalau gue formatnya pilih yang efisiensi tinggi, dia bisa ngelock ke 4K 60 fps. Gila nggak tuh? Tapi gue kasih note lagi, di 4K 30 fps itu kalau kalian pilih yang efisiensi tinggi itu filenya besar banget. Jadi menurut gue nggak worth it aja sih, kecuali kalian konten kreator yang bener-bener ngandelin videografinya tuh di iPhone XR ini ya. Itu bisa lah kalian pakai 4K yang 60 fps. Kalau gue selama ini gue sih biasanya pakai yang paling kompatibel aja, sekedar 1080 60 fps juga udah top lah menurut gue. Gambarnya juga smooth, ditambah 1080p juga udah tajam gitu. Atau 4K pada 30 fps juga udah keren menurut gue. Sama fps cahaya rendahnya ini gue otomatisin ya, tampilkan format file itu nggak gue aktifin. Oke, biasanya gue pakai 1080 60 fps. Nah, untuk slow motionnya kalian pilih aja yang 720 240 fps, itu udah paling top. Lalu rekam bunyi stereo itu ketika kita klik untuk rana ininya nih, tombol rananya dia akan bunyi gitu. Oke, dia akan bunyi. Lalu gunakan volume naik turun untuk foto beruntun. Ini gue setting pindahi kode QR. Ini untuk barcode. Grid juga penting ya menurut gue ya. Grid itu kayak yang kotak-kotak gini nih, katanya nih garis-garis kotak gitu tuh. Garis-garis kotak itu bisa kita nentuin objek gitu. Kalau objek kita kurang ke tengah, lewat grid ini kita bisa dibantu gitu, keren. Lalu cerminkan kamera depan, ini gue aktifin. Prioritaskan pemrotetan yang lebih cepat, gue aktifin. HDR cerdas gue aktifin. Simpan foto normal. Nah kalau simpan foto normal ini biasanya nggak gue aktifin ya, karena gue mau terlihat untuk gambarnya itu terlihat lebih tinggi, lebih keren gitu. Kalau foto normal kan itu kayak udah di apa ya istilahnya ya, kayak udah di crop ya, bukan crop sih, apa sih namanya, kayak udah dikompres gitu. Jadi gue mau pakai foto yang natural apa adanya langsung dari lensa si iPhone-nya. Paling itu aja sih untuk settingan di kameranya. Nah, ini kamera perekaman videonya, perekaman fotonya. Videonya gue setnya itu di Full HD 60 fps atau 4K 30 fps atau 24 fps juga bisa. Biasanya gue pakai sih selalu yang Full HD 60 fps ini. Jadi gambarnya tajam dan juga smooth gitu, enak di tangan kalau dilihat gitu. Pergerakannya tuh enak kalau yang 60 fps. Nah, itu aja sih paling kalau untuk mode kameranya itu, setting kameranya. Paling kalau gue ini ada rasio ya. Kalau gue mau upload di Instagram, gue ganti yang persegi, biasanya 1:1. Kalau gue mau foto-foto biasa yang 4:3, biasanya gitu sih. Itu aja sih paling untuk settingan dari si kameranya. Oke, yaudah, jadi ada 6 settingan wajib bagi kalian yang pengguna baru handphone iPhone. Jadi menurut gue ini bermanfaat banget dan semoga kalian juga ikutin ya cara-cara 6 hal
yang gue bikin di video gue kali ini. Oke, ya udah segini dulu aja video gue kali ini, dan semoga bermanfaat buat kalian semua, dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Venga pamit, bye.